Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir. Di sini saya Wahyu Bangsa dari Guru SMA Sepubian Lampung Tengah Provinsi Lampung. Saya ingin berbagi sedikit pengetahuan atau berbagi sharing terkait dengan diklat yang telah saya lakukan. Ya, ini adalah tentang AKM. Diklat ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan sebagai bentuk salah satu sosialisasi. Jadi biar guru ini tahu dan tidak ada miskomunikasi lagi tentang AKM. Karena memang banyak guru yang belum tahu dan banyak guru juga yang salah persepsi. Kira-kira sebelumnya nih ibu sekalian sudah pernah dengar belum AKM itu apa? Seperti itu. Kalau dengar pernah Pak, tapi penjelasan detailnya belum. Belum ya? Oke. Nah, sembari juga kan pemerintah masih menggulirkan program ini ibu sekalian. Nanti mungkin setelah saya berbagi, saya juga berharap nanti ibu sekalian bisa ikut serta mengambil tempat untuk bergabung, ya. Jadi masuknya ke dalam PKB, nanti mendaftarkan di grup belajar. Di grup belajar nanti kita bisa bergabung belajar bersama apa sih tujuan, apa sih latar belakangi tentang AKM ini sendiri, ya. Sedikit saya yang bisa berbagi, coba untuk saya berbagi ya Bu ya hari ini. Sebenarnya gini Bu, AKM ini merupakan salah satu bagian dari asesmen nasional, ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Di mana asesmen nasional di sini tujuan dan fungsi pokoknya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi kita berfokusnya ke peningkatan pendidikan, bukan hanya peningkatan hasilnya, tapi hasil belajar siswa bukan. Itu terlalu lingkup yang kecil. Kita mau pembenahan daripada peningkatan mutu daripada pendidikan secara nasional, ya. Asesmen nasional di sini bisa saya jelaskan itu dibagi menjadi 3 ibu sekalian. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM yang mengukur kompetensi berdasar literasi, membaca dan numerasi siswa. Jadi menjadi literasi dan numerasi seperti itu. Yang kedua itu ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Jadi ada survei karakternya juga, tidak hanya berupa pengetahuan literasi dan numerasi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah survei lingkungan belajar. Maksudnya apa? Ini digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi tidak hanya dilihat daripada kompetensinya, literasi dan numerasinya, tidak hanya karakternya, tapi dilihat juga bagaimana kesiapan atau sarana aspek pendukungnya, input dan prosesnya. Untuk AKM sendiri dan survei karakter ini nanti diberikan untuk siswa, tapi guru, kepala sekolah dan warga sekolah nanti di survei lingkungan belajarnya seperti itu. Nah, kemudian yang bisa saya sampaikan juga AKM di sini bukan menggantikan ujian nasional. Memang ada beberapa persepsi mengatakan AKM ini digunakan untuk menggantikan ujian nasional. Mungkin iya, tapi kurang tepat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ujian nasional itu berpusat kepada hasilnya belajar siswa, di mana hasil dari ujian nasional di sini digunakan sebagai salah satu penentu daripada kelulusan siswa. Sedangkan untuk AKM ini tujuan filosofisnya digunakan untuk meningkatkan mutu dari pendidikannya. Makanya dituangkan salah satunya adalah ketika di ujian nasional semua siswa diikutsertakan. Tapi untuk AKM ini dia sifatnya sampling. Jadi hanya beberapa siswa saja. Yang bisa saya berbagi kalau untuk SD itu nanti sebanyak 30, kemudian untuk SMP dan SMA itu 40, ya. Nah, kemudian untuk SD itu 35 ya. Coba. Untuk pesertanya sendiri untuk AKM di sini untuk peserta hanya dibatasi untuk pendidikan dasar dan menengah. Dasarnya pun hanya sekolah dasar, ya. Untuk PAUD tidak ada, TK tidak ada. Nah, jadi untuk SD itu pesertanya diambil sampelnya ada 30, untuk SMP dan SMA ini adalah 45 siswa, di mana dilaksanakannya dalam 2 hari, ya. Untuk jadwalnya nanti bisa kita bersama-sama saksikan nanti di laptop saya. Nah, kemudian ya selain daripada asesmen kompetensi ini juga dilaksanakan di kelas tengah. Kelas tengah ini maksudnya apa? Kelas tengah di sini adalah untuk SD dilaksanakan di kelas 4. Untuk SMP dan SMP itu dilaksanakan di kelas 8. Untuk SMA dilaksanakan di kelas 11. Kenapa dilaksanakan seperti itu? Sedangkan ujian biasanya dilakukan di akhir. Karena kenapa dilakukan di tengah? Karena satu untuk kelas misalkan tambah sampel untuk SMA ya. SMA ini kan di kelas 11. Kenapa dia di kelas 11 buat kelas 10? Karena di kelas 11 ini mereka sudah melakukan pembelajaran 1 tahun minimal di SMA tersebut. Jadi sudah ada
pembelajarannya, dia pernah melakukan pembelajaran di SMA. Kemudian kenapa tidak di kelas 12? Tujuannya ketika kelas 11, ketika ada perbaikan nantinya, itu bisa digunakan sebagai perbaikan. Jadi nanti di kelas 12-nya masih ada pembenarannya. Jadi mereka bisa merasakan impact-nya secara langsung. Nah, seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian selain itu juga yang bisa saya sampaikan di sini mengenai AKM di sini ya, tidak usah menjadi sesuatu momok ya, karena ini tidak menentukan kelulusan dari siswa ya. Jadi siswa ini bukan berarti kalau misalkan hasilnya AKM-nya seperti ini dia nggak lulus, tidak. Karena AKM nanti tidak bisa dilihat secara pribadi masing-masing siswa. Misalkan si A ternyata dia ikut AKM, dia bisa melihat hasilnya, oh nilai saya rendah, nilai saya ini enggak. Jadi nanti hasil AKM nanti dia secara global dalam satu sekolah digunakan. Hasilnya ini untuk peningkatan mutu dari sekolah itu sendiri, bisa digunakan sebagai acuan untuk pengembangan perbaikan strategi pembelajaran ke depannya, bisa digunakan sebagai acuan dan pengembangan daripada strategi pendidikan di sekolah tersebut. Jadi tidak untuk mendeskripsikan kepada 1-2 anak mengintimidasi, tidak ya. Tapi hasil ini harapannya bisa dimanfaatkan oleh semua guru, tidak hanya guru bahasa Indonesia dan guru matematika. Karena memang ada asumsi bahwasanya literasi ini dekatnya dengan bahasa Indonesia, numerasi ini dekatnya dengan matematika, padahal tidak, Bapak Ibu sekalian. Literasi dan numerasi yang kita ujikan di sini adalah yang bisa digunakan, kemampuan dasar yang digunakan oleh semua siswa untuk semua mata pelajaran, seperti itu ya. Nah, kemudian oke. Itu saja mungkin. Kalau misalkan ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti saya coba untuk berbagi kalau bisa, ya. 3. Baik, ibu-ibu sekalian, dari apa yang coba saya berbagi tadi, silahkan kira-kira kalau misalkan ada yang kita mau diskusikan bersama, silahkan. Siapa tahu kita bisa berbagi. Saya mau nanya. Oh iya, silakan Ibu. Tadi itu kan dijelaskan kalau AKM itu dilakukan di kelas 11. Untuk tingkat SLTA itu diambil 40 siswa anak. Iya. Terus dari 45 anak itu yang menentukan 45 anak itu dari pihak sekolah atau dari dinas atau gimana Pak pengambilan 45 anak itu? Oke. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi memang terlewat bahwasanya jumlah dari siswa nanti kan 45 Ibu ya. Yang perlu kita ketahui bersama 45 ini adalah sampling. Jadi misalkan siswa kita kan 90 Ibu ya. Jadi tidak semuanya, hanya 45 saja. Nah, nanti kalau misalkan penentuannya gimana? Penentuannya sendiri sudah ditentukan dari pusat langsung. Jadi nanti datanya sudah ada, tinggal kita. Jadi kita tidak bisa memilah dan memilih. Misalkan ini saja siswa yang ABCDE yang kira-kira memiliki kompetensi lebih, dia tidak bisa Bu. Jadi nanti datanya sudah ada dari pusat, berapa datanya, namanya siapa aja ya, ya mereka lah yang harus ikut AKM. Jadi karena tujuannya adalah untuk mengukur daripada mutu pendidikan kita. Gitu ya Bu ya. Oke. Ada lagi silakan Ibu. Saya Pak. Oh iya Ibu, boleh silakan. Saya ingin tanya, tadi Bapak bilang kan AKM ini ada 2, literasi dan numerasi. Bagaimana bentuk contoh dari soal untuk literasi ataupun numerasi? Baik, terima kasih untuk Ibu Luna, pertanyaan juga baik sekali ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, memang ini membedakan dengan ujian nasional ya. Kalau ujian nasional kita hanya mengenal yang namanya multiple choice, hanya pilihan ganda, tidak ada yang lainnya. Nah, untuk AKM ini sendiri karena memang tujuan tadi untuk mengukur daripada kemampuan atau misalkan mutu pendidikan kita, maka ada beberapa tipe soal yang digunakan. Tidak hanya multiple choice. Multiple choice salah satunya. Multiple choice, kemudian ada pilihan ganda. Jadi siswa bisa memilih dari option A, B, C, D, E, tidak hanya satu, bisa A, B atau C, D atau yang lain, silakan. Kemudian ada menjodohkan, jadi mereka mencocokkan menjodohkan seperti itu. Kemudian ada esai atau uraian singkat, jawaban singkat, dan yang terakhir adalah uraian. Seperti itu Ibu. Silakan gimana? Oke, Ibu sekalian masih ada yang kira-kira yang ditanyakan atau sudah cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Jelas. Oke, terima kasih Ibu sekalian kalau sudah cukup. Saya tidak lupa mengingatkan kembali kalau memang belum ikut bergabung di Guru Belajar di seri AKM Asesmen Kompetensi Minimum. Yuk bareng-bareng nanti bisa langsung daftar. Kalau bisa nanti bareng sama saya ajarin gimana caranya. Yang penting kita belajar bareng-bareng biar tidak ada miskonsepsi lagi tentang AKM ini ya. Sudah cukup, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.